adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya nih adik-adik sekolah Minggu semua? Ada sukacita ya? Pasti dong. Kita mau dengarkan firman Tuhan, tapi kita doa dulu yuk. Semuanya siap-siap ya. Semuanya dipastikan. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan bersama adik-adik sekolah Minggu HKI Pondok Gede di pagi yang indah ini Tuhan, di hari yang spesial ini Bapa, kami bersama-sama menyatukan hati kami untuk menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran melalui ibadah kebaktian online kami hari ini Bapa. Biarlah roh Tuhan yang boleh menuntun hati kami semua secara khusus, hati adik-adik sekolah Minggu, supaya boleh mendengarkan firman Tuhan hari ini dengan sungguh-sungguh untuk boleh menjadi bekal di masa depan mereka, supaya adik-adik ini boleh bertumbuh terus di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi, kami mau mulai mendengarkan firman-Mu dan kami mau sambut dengan penuh sukacita. Dengar dan kabulkanlah doa kami seterus kehendak-Mu. Dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita ya dengan sungguh-sungguh supaya firman Tuhan tidak berlalu begitu saja, tapi menjadi sesuatu yang boleh kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Adik-adik, kita mau buka firman Tuhan dari 1 Korintus 10 ayat 23. 1 Korintus 10 ayat 23. Yuk kita sama-sama membacakannya. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Oke adik-adik, baiklah. Tema kita minggu ini antara kebutuhan dan keinginan. Ingat, antara kebutuhan dan keinginan. Baiklah adik-adik. Tadi kebutuhan dan keinginan. Allah menciptakan manusia atau kita memiliki kebutuhan dan keinginan. Nah, kita sebagai manusia untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan itu harus dengan usaha. Jadi tidak bisa hanya tidur-tiduran, terus berdiam diri, gak melakukan apa-apa. Gak bisa, tapi harus usaha. Tapi ingat, usaha yang kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan itu harus sesuai dengan kehendak Allah. Harus sesuai dengan kehendak Allah. Nah, untuk itu kebutuhan, ketika kita sebagai manusia ingin mencapai, memenuhi kebutuhan dan keinginan kita, harus disertai dengan doa, dengan usaha. Doa dengan usaha. Supaya apa? Supaya sesuai dengan kehendak Allah. Tidak boleh tidak sesuai. Kalau tidak sesuai, itu tidak baik. Nanti jadinya berdosa. Contohnya mau makan, tapi dengan usaha mencuri supaya bisa makan. Kalau itu tidak boleh. Kita mau makan, memenuhi kebutuhan makan, harus dengan usaha supaya sesuai dengan kehendak Allah. Nah, berikutnya, sampai tadi itu sampai sudah adik-adik semua sudah pasti paham dan mengerti ya. Baiklah, antara kebutuhan dan keinginan ini adalah berbeda. Loh, tampaknya sepertinya sama, tapi berbeda. Gimana bedanya? Baiklah, adik-adik dengarkan Kakak Ratna. Bisa juga dicatat supaya nanti ketika ada pertanyaan atau dimanapun adik-adik sudah tahu arti bedanya kebutuhan dan keinginan. Karena supaya apa? Supaya ada bedanya. Adik-adik sekolah Minggu HKI Pondok Gede sudah pernah mengikuti firman Tuhan hari ini, yaitu sesuai dengan tema kita antara kebutuhan dan keinginan. Jadi sudah paham firman Tuhan hari ini tidak menjadi sia-sia, tapi menjadi bermakna dan adik-adik menjadi pintar. Jadi boleh dicatat ya. Kebutuhan adalah seluruh barang dan jasa yang dibutuhkan manusia untuk menunjang segala kegiatan ataupun aktivitas
dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi ya, kebutuhan itu adalah seluruh barang dan jasa yang dibutuhkan manusia untuk menunjang kegiatan atau aktivitas sehari-hari di dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, makanan. Kita butuh makan supaya apa? Supaya kita bisa kuat untuk melakukan aktivitas kita. Kalau nggak makan, ya lemas. Mana bisa bekerja, mana bisa berusaha. Tempat tinggal, pakaian, pendidikan supaya pintar, dan lain-lain. Oke, yang kedua, yang berikutnya tadi itu keinginan. Keinginan adalah, dicatat lagi nih, tadi udah kebutuhan, sekarang keinginan. Keinginan adalah seluruh barang dan jasa yang ingin dimiliki manusia setelah kebutuhan tadi itu terpenuhi. Setelah kebutuhan manusia tersebut terpenuhi. Ini berarti keinginan ini sifatnya sebagai tambahan, tidak mengikat, tidak wajib harus dipenuhi, tidak wajib harus dimiliki. Paham ya adik-adik? Nah, contohnya, misalnya tadi adik-adik sudah punya pakaian untuk pakaian sekolah, pakaian di rumah. Tapi adik-adik pengen menambah lagi baju yang modelnya, misalnya ada model baju kodok atau model baju-baju terkini. Nah, itu nggak wajib kan harus dimiliki. Kenapa? Kalau kita nggak punya itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya baju untuk seragam untuk sekolah harus, itu adalah kebutuhan. Nah, contohnya seperti itu. Contoh berikutnya lagi keinginan, makanan. Makanan untuk kebutuhan seharusnya sudah cukup nasi putih. Itu kalau kebutuhan ya, nasi putih, sayur mayur, lauk pauk, susu. Nah, tapi kalau adik-adik pengen misalnya makan yang enak, mau pengen makan pizza, pengen makan bakso yang pedas, atau pengen makan gado-gado atau ketoprak, loh itu namanya keinginan. Boleh-boleh aja, tapi harus yang kebutuhan utama dulu yang terlebih utama. Nah, sampai di sini adik-adik sudah paham ya. Berarti antara kebutuhan dan keinginan mana yang pertama? Hayo, ya tentu saja adalah kebutuhan yang pertama. Berarti kebutuhan adalah yang lebih utama. Jadi nggak boleh memenuhi keinginan sebelum kebutuhan terpenuhi. Berarti yang pertama adalah yang lebih utama adalah kebutuhan. Tadi kan sudah disebutkan apa-apa itu yang merupakan kebutuhan. Pengertian daripada kebutuhan juga sudah tahu adik-adik. Nah, yang kedua keinginan. Tadi udah dirincikan juga apa itu keinginan dan pengertiannya juga. Berarti adik-adik sudah paham semuanya ya. Baiklah. Yang berikut kita kembali ke firman Tuhan yang tadi. Apa yang disebutkan tadi? Segala sesuatu diperbolehkan, betul, benar. Tapi bukan segala sesuatu berguna. Berikutnya lagi, bukan segala sesuatu membangun. Berarti kebutuhan dan keinginan yang akan kita penuhi, yang akan kita capai harus yang berguna dan membangun. Harus yang berguna dan membangun. Jadi ketika kita memenuhi kebutuhan dan keinginan kita itu, kalau tidak berguna dan tidak membangun, pikir-pikir ulang dulu. Pikir-pikir ulang dulu. Kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Kebutuhan dan keinginan itu harus yang berguna dan membangun. Ingat itu adik-adik ya. Kebutuhan dan keinginan yang harus kita penuhi itu harus yang berguna dan membangun. Baiklah adik-adik, pasti sudah paham yang tadi ya. Untuk itu sekarang supaya adik-adik lebih lagi nanti tahu rincian kebutuhan itu, karena Kakak Ratna tadi sudah kasih tahu apa itu pengertian daripada kebutuhan. Kebutuhan itu berarti yang paling utama itu tadi itu, yang untuk menunjang segala aktivitas kita. Nggak boleh, nggak harus itu dipenuhi, itu yang pertama. Lalu yang kedua keinginan. Jadi kakak akan kasih tugas. Pasti dengan sukacita menerima tugasnya ya. Nggak susah-susah kok, supaya kita lebih paham lagi. Nanti tolong di berikutnya, nanti bisa kakak cek, kakak guru sekolah minggu cek tugas-tugasnya, dicek nanti di Sparring Jiwa hari Jumat depan. Oke, jadi ditunjukkan nanti atau di Sparring Jiwa dan di grup anak sekolah minggu, nanti masing-masing anak boleh langsung kasih tugasnya. Ini kak tugasnya, jadi hari Jumat di grup sudah langsung dilaporkan tugasnya. Ada 2 lembar, boleh berwarna-warni. Yang pertama adalah contoh-contoh kebutuhan. Contoh-contoh kebutuhan. Adik-adik boleh bebas berkreasi mau seperti apa dibuat rinciannya. Boleh misalnya kebutuhan itu kebutuhan berupa gambar, dibuat gambar boleh. Warnanya berbeda, warna kertasnya, antara warna kertas kebutuhan dan keinginan. Jadi ada 2 ya, rincian kebutuhan dan rincian keinginan. Adik-adik pasti paham ya. Jadi harus usaha. Kalau misalnya nanti supaya dapat menjadi anak sekolah minggu yang rajin dan terpilih menjadi anak teladan, ada usahanya, nggak berdiam diri. Berarti kalau ada tugas seperti ini harus berpartisipasi. Berarti harus dilakukan apa yang disarankan oleh kakak-kakak guru sekolah minggunya.
Baiklah adik-adik, yang terakhir ayat hafalan dari Titus 2 ayat 12. Titus 2 ayat 12. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat pagi ini, buat hari Minggu, hari yang spesial ini Tuhan. Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu Tuhan, ajarkan kami untuk lebih tahu lagi tentang arti dan mengutamakan antara kebutuhan dan keinginan. Berarti yang lebih utama adalah kebutuhan. Setelah kebutuhan kami terpenuhi, barulah kami bisa memenuhi keinginan kami. Dan Tuhanlah yang boleh menuntun, mengajari kami semua secara khusus adik-adik sekolah minggu untuk lebih lagi Tuhan boleh memahami antara kebutuhan dan keinginan mereka, supaya setiap kebutuhan dan keinginan kami Tuhan yang berguna dan membangun untuk kehidupan kami sehari-hari, supaya kami menjadi tumbuh menjadi anak-anak yang semakin berguna dan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan yang boleh memberkati kami semua secara khusus adik-adik yang mengikuti dan mendengarkan firman Tuhan di ibadah online sekolah minggu HKI Pondok Gede hari ini Bapak. Dan buat adik-adik kami Tuhan yang belum bisa bergabung oleh karena sakit atau karena halangan apapun, biarlah Tuhan yang boleh memberkati mereka supaya di ibadah online berikutnya kami boleh bergabung bersama, dan kerinduan kami untuk mendengarkan firman Tuhan semakin lebih lagi Tuhan, dan kami melalui firman-Mu Tuhan, kami semakin menjadi anak-anak yang semakin baik dan bertumbuh di dalam kasih Kristus. Terima kasih Bapa, dengar dan kabulkanlah doa kami seluruh kehendak-Mu. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Halo adik-adik, berarti penuhi kebutuhannya dan keinginannya yang sesuai dengan kehendak Allah yang berguna dan membangun.